Salah satu subtes tersulit yang ada di SKD tahun 2023 adalah tentang TKP. Di video kali ini kita akan membahas TKP part yang kedua biar teman-teman makin siap SKD tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Privat Alfaiz. Nah, spesial di video kali ini kita akan membahas soal TKP yang terbaru, yaitu part yang kedua sesuai dengan pengalaman para peserta SKD tahun 2023. Biar teman-teman yang tes di CPNS tahun ini makin siap dan makin mantap belajar bareng Alfaiz. Oke, kita akan bahas soal-soal hotsnya dan kita akan bacakan testimoni para peserta SKD tahun 2023 biar teman-teman makin mantep. Oke, siapin alat tulisnya, kita mulai. Soal pertama, saya akan menghadiri pernikahan seorang kerabat dari luar kota. Bersamaan dengan itu ada tugas ulangan, sedangkan minggu lalu saya sudah membolos. Yang akan saya lakukan, Yang A, mempersiapkan diri sejak awal dan membicarakannya dengan guru untuk mengikuti ulangan di hari lain. B, meminta orang tua menulis surat izin tidak dapat mengikuti ulangan hari ini. C, belajar sungguh-sungguh dan inilah kesempatan untuk memperbaiki nilai. D, belajar sungguh-sungguh sambil berdoa mudah-mudahan ada perubahan jadwal. E, memilih pergi dan berusaha sebaik mungkin pada ulangan berikutnya. Nah, mungkin ketika teman-teman lihat yang belum pernah tes CPNS nih, kok soalnya kok kelihatan bener semua. Sekali lagi, TKP itu optionnya bener semua. Tetapi dari setiap option itu manakah yang jawaban paling baik? Jadi semuanya ada nilai dari 1 sampai dengan 5. Manakah jawaban yang nilainya 5? Artinya jawaban itu adalah jawaban yang terbaik, teman-teman. Oke, silakan, ini profesionalisme masuk di poin nomor 1 ini, teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman yang mana jawaban terbaiknya? Boleh komen. Kak, terus gimana kak kalau jawabannya terlihat benar semua? Maka di Alfaiz ya, di kelas online juga yang ternyata kelas A itu langsung penuh, nggak nyampe seminggu ya teman-teman ya. Ya, satu hari sebelum itu udah penuh kelasnya dan kita buka lagi kelas yang kedua, kelas B, dan mungkin kita cuma 2 kelas. Jadi buat teman-teman yang belum join di kelas Alfaiz, gas langsung aja di kelas B ya, terbaru ya teman-teman ya. Oke. Kata kunci yang paling penting di TKP adalah teman-teman cari permasalahannya apa aja ya. Lalu apa wewenang kita, apa hak kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama, ada masalah kita itu disuruh menghadiri pernikahan kerabat di luar kota. Bersamaan dengan itu ada tugas ulangan. Nah, ini kan penting nih, tugas ulangan. Sedangkan minggu lalu saya sudah membolos gitu. Nah, berarti ada ulangan ya, ada tugas ulangan di hari itu bersamaan dengan itu ya. Sedangkan minggu lalu saya sudah membolos ya. Maka di sini kata kunci, mana yang paling harus kita prioritaskan? Nah, kalau kita melihat di sini, ini adalah seperti seorang pelajar, teman-teman. Maka tujuan atau tugas utamanya adalah belajar. Nah, dia bisa aja memilih A, mempersiapkan diri sejak awal dan membicarakan dengan guru untuk mengikuti ulangan di hari lain. Itu merupakan solusi. Menurut aku ini A juga oke. Namun di sini yang menjadi kata kunci paling berat adalah dia itu sudah pernah membolos. Kalau dia bicara lagi sama guru untuk mengikuti ulangan hari lain tuh sepertinya kurang tepat. Karena dia setelah melakukan kesalahan di hari sebelumnya. Maka saat yang paling tepat buat dia untuk memperbaiki kesalahannya. Dengan cara apa? Ya, dia harus belajar sungguh-sungguh untuk menghadapi ulangan tersebut. Ya, dia buktikan bahwa dia itu bisa mendapatkan nilai yang baik. Dan ini kesempatan untuk dia memperbaiki diri dan memperbaiki nilai dia. Maka jelas, ini bagus. Meminta orang tua menulis surat izin tidak dapat mengikuti, ini kurang bagus ya kan? Nah, yang C jawabannya jelas yang paling aman seperti yang aku sampaikan. Yang D belajar sungguh-sungguh sambil berdoa mudah-mudahan ada perubahan jawaban. Ini juga bukan jawaban terbaiknya teman-teman. Yang E memilih pergi dan berusaha sebaik mungkin pada ulangan berikutnya. Jelas dia telah melalaikan tanggung jawabnya. Jadi ada A, ada C. Maka yang paling maksimal adalah yang C. Ini jawaban ini pasti poinnya 5. Yel-yel dulu ya biar mantap teman-teman. Biar semangat. Kita temenin kalian sampai tes di CPNS tahun 2023. Karena C itu cinta. Semangat teman-teman untuk TKP, selalu aku berikan poinnya. Poin pertama sesuai yang aku sampaikan tadi, C-nya 5 dan ternyata bener ya, menurut prediksi aku A-nya ini
bakal terbaik, tapi terbaik yang kedua teman-teman ya. Jadi semangat buat kalian, jangan sampai tergocek. TKP ini harus maksimal, ada 45 soal. Pokoknya di kelas online nanti kita akan bahas secara tuntas. Teman-teman bisa cek di kolom deskripsi untuk linknya biar makin mantep. Pokoknya itu fasilitas buat teman-teman belajar, maksimalkan teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sebelum lanjut ke soal nomor 2, karena soalnya banyak di video kali ini, aku akan bacain dulu testimoni. Dia komen, tiba-tiba komen dari story aku. Aku juga minggu lalu tes dapat skor 416, ranking 7. Padahal video yang ku tonton di kelas online cuma 2 video kak. Nah, video kelas online itu ada rekaman videonya lengkap. Jadi teman-teman yang nggak join nanti ada rekaman videonya, ada soal yang bisa di-download, ada materi yang bisa di-download, ada juga pembahasan yang bisa di-download. Lengkap. Kode promonya jangan lupa ya. Cek teman-teman CPNS 23. Weh. Padahal videoku yang tonton tadi cuma 2 video kak. Terus sisanya nonton video YouTube sama Theo sekali. Karena waktu belajarnya aku mepet jadi belajarnya super ngebut. Tapi alhamdulillah puas sama hasilnya. Hehehe. Wow, ada hehe. Thank you Privat Alfaiz. Semoga hasil pengumuman SNBT sesuai dengan memuaskan juga. BTW aku ikut kelas SNBT juga kak. Oh, jadi dia ikut kelas SKD dan juga ikut kelas SNBT. Wow, mantep. Semangat. Semoga fasilitas Alfaiz bisa menemani teman-teman buat sukses di tahun 2023 ataupun pejuang-pejuang tahun 2024 seterusnya. Amin. Lanjut teman-teman ke soal. Bentar. Buat teman-teman yang baru nonton Alfaiz ya, saran aku jangan lupa teman-teman semangat belajarnya. Gak ada yang gak mungkin. Tidak ada perjalanan hidup yang sia-sia. Teman-teman pasti bisa kok nanti ya. Jangan lupa dukung Alfaiz juga dengan cara apa? Klik tombol subscribe-nya, like dan share-nya. Semoga mendukung channel pendidikan ini untuk terus menemani kalian belajar CPNS tahun 2023. Amin. Semangat ya. Lanjut. Nomor 2. Anda menerima perintah tugas keluar kota. Kebetulan pekerjaan Anda di kantor menumpuk dan harus diselesaikan nih. Maka tindakan yang akan Anda lakukan apa? A. Meminta atasan untuk memberikan perpanjangan waktu menyelesaikan tugas tersebut. B. Meminta atasan untuk keluar kota setelah Anda menyelesaikan pekerjaan Anda. Membawa pekerjaan tersebut keluar kota sehingga dapat menyelesaikan tepat waktu. Mengkoordinasikan tugas yang dapat dipercaya kepada rekan kerja selain tidak menyalahi prosedur pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu. Menyelesaikan semampu Anda. Ini optionnya bagus. Kok bisa gitu mas? Kok optionnya itu bisa bagus-bagus semua? Kenapa mas? Karena di SKD tahun 2023 memang optionnya itu bagus-bagus semua teman-teman. Nah hati-hati. Terlihat menggocek, monggo. Silahkan teman-teman yang mau jawab dulu di kolom komentar, monggo. Silahkan. Oke. Lihat di sini kata kuncinya adalah dia menerima perintah. Artinya perintah tugas ini harus dia laksanakan. Karena ini perintah. Kebetulan pekerjaan Anda di kantor juga menumpuk dan harus diselesaikan. Berarti ada 2 masalah nih. Perintahnya harus dikerjakan, tugasnya juga harus diselesaikan. Nah, maka kita harus melihat option mana yang paling tepat, yang paling bisa menyelesaikan permasalahan ini, teman-teman. A. Meminta atasan untuk memberikan perpanjangan waktu. Ini kurang profesional. Ini bisa jadi alternatif jawaban, tetapi cari dulu mana yang lebih tepat, gitu. Yang B. Meminta atasan untuk keluar kota setelah Anda menyelesaikan pekerjaan. Oh, jelas malah ngatur atasan. Ini jelas nggak tepat. Oke, nggak dipilih. C. Membawa pekerjaan tersebut keluar kota. Oke, bisa aja. Sehingga dapat diselesaikan tepat waktu. Bisa aja. Karena ketika dia keluar kota, kan tidak sepenuhnya 24 jam untuk mengerjakan perintah. Karena nggak ada keterangannya di sini. Artinya tidak menutup kemungkinan ketika misalkan dia lagi di hotel ataupun misalkan lagi waktu luang, dia bisa menyelesaikan tugasnya juga. Artinya dia profesional. Diberikan tugas, ya dia berusaha untuk menyelesaikannya, profesional. Dikasih perintah untuk keluar kota, dia juga berusaha untuk menyelesaikannya. Mengkoordinasikan tugas yang dapat dipercayakan kepada rekan kerja selain tidak menyalahi prosedur ini bisa jadi alternatif jawaban, tapi ini bukan ketika kita masih mampu menyelesaikannya. Ya ini saran aku jawab yang itu dulu. Yang E. Menyelesaikan semampu Anda, ini nggak tepat. Maka yang bisa nyelesain permasalahan nomor 2 adalah ketika dia keluar kota dia bisa membawa tugasnya ya. Dia bisa bawa tugasnya, dia bisa selesaikan pekerjaan tersebut di luar kota ketika memang dia ada waktu senggang dan dia dapat menyelesaikannya tepat pada waktunya, perintah luar kotanya juga bisa selesai. Maksimal teman-teman. Jawabannya yang C. Ini poinnya. Jadi sekali lagi, jawaban di TKP itu benar semua. Tetapi mana jawaban yang paling bagus teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pertama kali belum tahu model-model soal aslinya, nanti teman-teman yang pertama tadi di kelas online Privat Alfaiz, nanti kita akan share semua informasi penting, pembahasan kelas lengkap, model-model baru, dan bahasnya hanya soal-soal dengan kisi-kisi terbaru saja, sesuai FR pengalaman peserta. Oke, lanjut. Saya mendapat teguran langsung dari pimpinan atas kesalahan yang bukan hanya saya, ya seorang diri sebagai pelakunya. Reaksi saya adalah
membantah secara tegas agar pada kesempatan lain pimpinan tidak semena-mena tidak menyalahkan. D. B. Diam saja karena membantah hanya akan menambah rumit permasalahan. C. Menerima teguran tersebut dan mencoba menjadikannya sebagai pelajaran berharga, tetapi tetap mengadukan pegawai lain yang turut bersalah. Oke. D. Membantah dan mengadukan pegawai lain yang juga bersalah. Yang E. Menerima teguran tersebut dan mencoba menjadikannya sebagai pelajaran berharga tanpa perlu mengadukan pegawai lain yang turut bersalah. Jadi TKP ini monggo teman-teman yang mau jawab di kolom komentar silahkan di kolom komentar di bawah sini ya, atau di kolom chat salah satunya boleh, silahkan di komen dulu teman-teman mau komen apa, monggo nanti aku cek teman-teman. Nah jadi banyak orang itu gini, kok kelihatan ya Kak 543 itu kok kelihatan bener semua nih Kak, yang mana? Ya itu yang paling sulit di TKP, 543 itu kelihatan bener semua. Sekarang kalau kita diam saja ya itu bisa juga sih, oke gitu. Tetapi kalau yang C ini dia turut menyalahkan orang lain, berarti ya ini nggak tepat ya. Harusnya dia salah, temennya juga salah ya. Artinya ya kita satu tim, kita menerima dong, kita menerima teguran dan jadiin itu bahan evaluasi. Tidak harus saling menyalahkan teman-teman yang lainnya gitu. Maka dari option A, B, C, D, E jawaban yang paling tepat. Monggo kakak-kakak semuanya yang pakai baju putih silakan, kerasa pakai baju putih boleh komen dulu di kolom komentar. Lu betul banget. Ketika pimpinan menegur kita karena kesalahan kita dan rekan kita, ya kita meminta maaf, kita mengakuinya, kita mendengarkan tegurannya, kita berusaha untuk mengevaluasinya. Jawabannya yang C, yang E gitu. Oke, semangat teman-teman. Masih nomor 3, masih banyak ya. Ini poin-poinnya. Silakan teman-teman nanti komen dari semua soal TKP yang aku bahas ini, teman-teman bener berapa, salah berapa, biar aku tuh tahu oh siapa sih yang sering belajar di channel Al-Faiz, biar mantap. Jangan lupa dukungan teman-teman sangat berharga buat channel pendidikan ini. Semoga channel pendidikan ini bisa terus berkarya ya kan, membantu teman-teman seluruh Indonesia. Subscribe-nya, like-nya, share-nya, dan komennya. Terima kasih, kita lanjut. Oke, aku bacakan komen dari testimoni TKP ya. Alhamdulillah Kak, untuk TKP TIU menurutku hampir sama kayak yang diajarkan, apalagi untuk aku yang baru pertama kali tes yang Kak. Ya Kak, itu alhamdulillah banget bisa ngerjainnya, skornya 415. Kak, tapi masih belum lolos tahap selanjutnya, tapi benar-benar membantu aku yang nggak pernah tahu sama sekali SKD, nilai kepala 4 udah top, markotop banget kalau kata bundaku Kak. Wow, alhamdulillah, selamat. Semoga berkah yang kami ajarkan juga berkah, yang buat teman-teman dapatin juga berkah ya. Sama walaupun nggak lanjut tahap selanjutnya, semoga tahun depan bisa mencoba lagi, bisa sukses ya. Amin. Tapi dia udah puas dengan nilainya, semoga ke depan lebih baik lagi, amin. Kita nanya nih, gimana SKD kemarin? Puji Tuhan dapat skor 433 Kak. Wow, mantep, gede. Soal tes SKD kemarin sesuai dengan kelas online batch 1 dan batch 2, alhamdulillah, terima kasih. Sesuai yang dipelajari tiap bab yang emang berguna banget Kak, dan saran pengerjaan yang diberikan Kak Faiz juga sangat cukup untuk pengerjaan SKD saat tes. Terima kasih, nanti aku kasih tips-tipsnya mana dulu yang dikerjain ya. Pokoknya mantep Pol, buat TO dan kelas Al-Faiz. Gak skip setiap Al-Faiz rilis tentang kedinasan tuh. Sukses terus Kak Faiz dan timnya. Mohon doanya juga untuk Sekdin Poltekim, belum keluar ranking nasionalnya. Semoga bisa masuk ranking dan lancar terus sampai pendidikan nanti. Amin. Berkah dan sukses selalu. Buat teman-teman, TO Al-Faiz itu super lengkap. TO 4, 5, 6, dan bahkan nanti kita akan buat TO bundling yang isinya hampir semua TO ada di situ semua yang kita akan berikan ke teman-teman. Kalau teman-teman nggak sabar, cek linknya di website privatalfaiz.id. Super lengkap banget. Lanjut. Di era milenium ketiga ini, perubahan dunia terjadi dengan cepat. Perubahan tersebut merambat dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu saya mengikuti perkembangan teknologi dari media massa, mempelajari cara pengoperasian komputer, meminta orang tua untuk melengkapi barang-barang elektronik, berusaha mempelajari buku pengetahuan yang baru, berusaha menguasai keterampilan di bidang teknologi informasi mutakhir. Kira-kira yang mana teman-teman? Oke, boleh komen. Kata kuncinya adalah perubahan teknologi, perubahan dunia ya dengan cepat. Maka sebagai ini berarti IT. Banyak banget yang bilang kalau IT-nya tuh plek-ketiplek sama Al-Faiz ya, tipe-tipe seperti ini. Nah, ini A, B, C, D, E semuanya bagus. Maka kata kuncinya kita harus menguasai, kita harus mengadaptasi, kita harus belajar, kita harus bisa untuk menguasai teknologi, teman-teman. Maka jawaban yang paling tepat yang mana? Jawabannya berusaha menguasai keterampilan di bidang teknologi informasi mutakhir yang ini poinnya. Oke, monggo teman-teman nanti komen di kolom komentar mau request materi apa juga boleh. Kalau Kak aku tuh kurang loh Kak belajar lewat YouTube. Iki kayak ini kurang banyak materinya. Monggo
Privat Alphais itu ada Instagramnya, itu teman-teman bisa belajar di situ lengkap informasi-informasi seputar kelas online, tryout semua ada di Privat Alphais. Kalau teman-teman pengen gabung di grup Telegram, belajar CPNS bareng di grup Telegram, monggo DM aja Instagram aku Febri Irawan Faiz gitu. Kita aman ya? Semuanya aman, TO udah, kelas online udah, informasi juga udah. Semoga ini fasilitas yang membantu banget buat kalian. Lanjut. Anda adalah seorang orang tua baru dengan seorang anak yang masih belia. Di tengah perkembangan zaman di mana aliran informasi menyebar dengan cepat melalui platform-platform media sosial, upaya Anda untuk membentengi anak dari paham-paham radikalisme sejak dini adalah, oke, silakan teman-teman mau komen di kolom komentar boleh. A. Tidak membelikan smartphone hingga anak Anda berusia 18 tahun. Menanamkan semangat kebangsaan dan toleransi, selektif dalam memilih teman. Membatasi fitur smartphone anak Anda agar tidak mengakses konten radikalisme. Yang E, memberikan pemahaman agama yang baik dan benar secara moderat dan damai. Monggo teman-teman. Silakan monggo teman-teman yang pakai baju merah, baju putih, komen-komen dulu tak tungguin. Pause videonya nggak apa-apa, monggo. Silakan teman-teman. Oke, tuh kakak itu udah siap tuh kakak. Waduh, kakak itu udah pada komen tuh. Komen di kolom komentar kak. Ya boleh, monggo. Kolom chat juga boleh. Silakan kak. Ya ini aku tuh ngeliatin kakak loh. Kakak tuh yang ngeliatin aku. Nah kakak senyum kan? Ya kelihatan kak di kamera. Monggo. Oke, jadi kata kuncinya yaitu bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk membentengi anak dari paham-paham radikalisme melalui platform-platform media sosial. Nah, maka caranya di sini kalau tidak memberikan smartphone ini salah. Kenapa? Ini ketinggalan zaman. Zaman sekarang harus punya lah, kalau usia 18 ya harus punya biar dia nggak gaptek gitu. Menanamkan semangat kebangsaan toleransi ini oke. Selektif dalam memilihkan teman, ya ini oke sih, cuman ini kayaknya bukan jawaban maksimal sih. Membatasi fitur smartphone agar tidak mengakses konten ini juga melalui usaha kita bagus juga. Tetapi yang paling penting di sini adalah ya bagaimana dia nggak mengakses paham-paham radikalisme adalah dengan memberikan pemahaman agama yang baik ya. Karena agama itu mengajarkan kepada kebaikan. Ketika dia sudah memahami agama dengan baik, maka dia akan terhindar, maka dia akan bisa membedakan mana yang baik dan buruk ya kan. Ya, mengajarkan pemahaman agama yang baik dan benar secara moderat. Moderat itu seperti jalan tengah dan damai. Inilah jawaban terbaik dari 4 yang terbaik teman-teman. Jawabannya yang TKP part 2 harusnya makin mantap teman-teman. Jangan lupa nanti di share-share. Buat teman-teman yang udah download video ini, udah download video YouTube ini, monggo di balik dulu ke YouTube buat dukung Alphais ya. Subscribe-nya, like-nya, semoga bisa membantu dan semoga berkah buat kita semuanya. Ini kunci jawabannya, monggo dicek ya, opsinya A, B, C, D, E. Jangan lupa di total ya teman-teman. Kita lanjut. Sebagai ketua dalam pentas seni, Anda mendapat laporan bahwa bintang tamu acara tersebut mengundurkan diri 1 hari sebelum hari H. Anda bingung karena tiket terjual habis. Agar acara tersebut terselenggara dengan baik, yang akan Anda lakukan apa nih? Teman-teman, nanti kalau teman-teman pengen konten ini apa seputar matematika dasar buat TIU, teman-teman bisa kunjungi Privat Alphais TikTok ya. Karena itu video-video pendek buat bahas konsep matematika materi-materi matematika yang dasar, yang bisa ngebantu teman-teman buat pemahaman TIU-nya. Oke, jadi buku Alphais yang CPNS sudah habis teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa cek udah habis atau belum ya. Nah, tapi tenang aja, Alphais berkolaborasi dengan tim yang sangat luar biasa juga. Dari tim Kak Yayan, kemudian ada tim Alphais juga. Kita akan membuat buku terbaru CPNS. Itu bukunya bukan prediksi, namun bukunya langsung dari pengalaman para peserta. Nanti bukunya segera hadir ya. Nanti aku akan bantuin kalian buat kalian belajarnya biar makin mantap segera. Pokoknya nanti cek aja di Instagram Alphais, maka buku itu akan rilis. Itu bukan buku prediksi, melainkan itu merupakan buku dari FR, soal-soal terbaru dari para peserta tes teman-teman. Mantap berarti kan? Oke, terima kasih sekali lagi, terima kasih buat subscribe ya, terima kasih buat subscribe, terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, udah like, udah share, semoga berkah. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, TKP part 2 bersama Privat Alphais kita belajar.